Shalom. Hari ini saya mau share firman Tuhan tentang menjadi saksi Kristus. Setiap kita yang sudah percaya Yesus, pastilah kita kasihan melihat saudara kita, keluarga kita, dan teman kita yang belum percaya Yesus. Kenapa? Karena mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang menjalani hidup dengan sia-sia. Itu sebabnya kita-kita yang rindu saudara kita, keluarga kita, dan teman kita percaya Yesus, perlu kita memperhatikan firman Tuhan ini. Firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal 14 ayat 23b berkata, kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Artinya apa? Untuk menjadi saksi Kristus tidak cukup hanya dengan kata-kata saja, karena kata-kata kita banyak kekurangannya. Itu sebabnya kalau kita mau kata-kata kita menjadi berkat, kata-kata kita perlu ditambahi dengan kesaksian. Perhatikan, untuk menjadi dokter kita harus menguasai ilmu medis. Untuk menjadi aktor kita perlu mendalami ilmu akting. Untuk menjadi pendeta kita harus mengerti teologi. Sekarang bagaimana menjadi saksi Kristus? Banyak orang menyamakan saksi Kristus itu seperti pendeta atau pengkhotbah, di mana kita harus sekolah teologi dulu dan sebagainya. Jangan salah, sebagai saksi kita hanya perlu menceritakan apa yang kita alami. Contoh, Anda pernah sakit disembuhkan Tuhan. Anda pernah kesulitan ekonomi, sekarang diberkati Tuhan. Mungkin Anda pernah diselamatkan Tuhan dari bencana dan sebagainya. Itulah yang perlu Anda tambahkan dalam kesaksian Anda. Ketika Anda menceritakan apa yang Anda alami, kesaksian Anda itu kuat sekali dan pengaruhnya besar. Coba perhatikan Edis TV berdebat. Beliau selalu mengatakan apa yang dia alami. Beliau tidak bohong. Dia bercerita apa yang dia alami. Dia bersaksi apa yang dia alami. Beliau berkata pernah belajar Al-Quran selama 13 tahun. Dan beliau membuktikan kata-katanya itu kepada lawan debatnya. Dan ketika para mualaf mendengar kesaksian Edis TV, banyak para mualaf kembali lagi kepada Yesus dan bertobat. Sebaliknya, kalau kita tidak memiliki kesaksian, bagaimana kita mau jadi saksi? Itu sebabnya kalau kita diizinkan Tuhan menghadapi badai masalah, jangan bersungut-sungut dan jangan cepat marah kepada Tuhan. Terkadang Tuhan izinkan kita mengalami badai masalah itu supaya kita memiliki pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Dan supaya kita bisa dipakai Tuhan menjadi saksinya. Yang kedua, tunjukkan kasih Kristus. Kalau kita ingin supaya saudara kita, keluarga kita, teman kita percaya Yesus, kita harus betul-betul mengasihi mereka. Kita harus menunjukkan kasih yang tulus kepada mereka. Ketika kita menunjukkan kasih yang tulus kepada mereka, mereka itu akan bisa merasakan bahwa kita betul-betul mengasihi mereka. Dan itulah yang membuat mereka percaya bahwa kita berniat baik, bukan berniat jahat. Ketiga, rajin. Ingat, tidak ada orang yang suka dengan pemalas.
Sikap pemalas itu membuat keberadaan Anda menjadi batu sandungan, bukan menjadi saksi Kristus. Dunia melihat bukti, bukan sekedar ucapan. Ketika Anda berkata Yesus baik, tapi Anda malas. Jangan harap teman-teman di tempat kerja Anda tertarik dengan Yesus. Yang terakhir, yang keempat, biasakan wajah kita selalu sukacita. Jangan murung. Ketika orang melihat kita selalu bersukacita, itulah yang membuat orang penasaran. Dan di saat mereka penasaran, itulah kesempatan untuk kita bisa bersaksi tentang Tuhan Yesus. Jangan lupa like, subscribe, tekan sekarang juga ya tekan sekarang juga ya tombol merah tombol